Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem. Kali ini kita dalam retret bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal. Hari ini hari pertama. Kita mengawali retret kita dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, seperti yang saya sampaikan kemarin dalam pengantar bahwa Santa Elizabeth dari Tritunggal ini menulis retret sebagai sebuah hadiah bagi adiknya. Adiknya ini seorang ibu rumah tangga. Dia memiliki 2 anak dan suaminya seorang banker. Artinya orang yang bekerja di bank. Artinya apa? Artinya adik dari Santa Elizabeth ini orang biasa, awam biasa. Tapi Elizabeth begitu memperhatikan kehidupan rohaninya sehingga memberinya tuntunan. Salah satunya retret selama 10 hari. Aslinya, Santa Elizabeth menulis retretnya itu tiap hari dalam 2 bagian. Doa pertama dan doa kedua. Biasanya dibawakan dalam pagi dan sore. Tapi kali ini kita akan melihat seluruh teks itu, doa pertama dan doa kedua dalam satu kesempatan. Hanya di antaranya itu kita akan jeda sebentar, hening, lalu melanjutkan lagi. Sahabat, teks retret dari Santa Elizabeth dari Tritunggal itu saya ambil dari sini. Elizabeth of the Trinity, The Complete Work, Volume 1. Pengantar umum dan tulisan-tulisan utamanya. Nah, disinilah semua tulisan utamanya itu tersimpan. Nanti surat-suratnya itu ada di volume 2. Nah, kita mulai dengan melihat retret hari pertama, doa pertama, dan doa kedua. Santa Elizabeth menulis retret ini untuk adiknya sebagai tuntunan hidup rohani, bimbingan. Nah, karena ini sebuah tuntunan, maka Santa Elizabeth ingin menunjukkan akhir dari perjalanannya itu di mana. Dan dengan tegas pada kalimat pertama, pada pembukaan itu dia tunjukkan. Santa Elizabeth mengutip doa yang dipanjatkan oleh Yesus sebelum Yesus menghadapi penderitaannya, wafat, bangkit, dan kembali ke surga. Kalau kita lihat Injil Yohanes, begitu panjang doa yang diucapkan oleh Yesus sebagai salam perpisahan. Nah,
Santa Elizabeth mengutip persis Injil Yohanes bab 17 ayat 24. Di situ Yesus berdoa kepada Bapanya. Mendoakan siapa? Mendoakan kita semua. Doanya adalah agar dimanapun Yesus berada, kita pun juga akan berada di sana. Inilah tujuan seluruh perjalanan retret ini. Bukan hanya sekedar perjalanan retret ini, tapi seluruh perjalanan hidup rohani, yaitu persatuan dengan Allah, tinggal bersama Allah, tinggal bersama Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun kita akan berada. Itulah permintaan terakhir Yesus. Boleh dikatakan demikian ya. Itu permintaan terakhir Yesus kepada Bapa, agar dimanapun dia berada, kita pun boleh berada bersama-sama dengan dia. Ini doa pertama, bagian pertama. Santa Elizabeth ingin menunjukkan kepada adiknya, Guido, dan juga kepada kita sekarang yang berjalan dalam peziarahan rohani bersamanya, bahwa tujuan akhir dari peziarahan ini adalah persatuan dengan Allah. Dan itu dikehendaki sendiri oleh Yesus. Yesus meminta sendiri sebagai permintaan terakhirnya. Nah, ini doa pertama, bagian pertama. Kemudian, bagian kedua, itu adalah syarat. Bagaimana kita bisa mengalami persatuan dengan Allah itu? Kata kuncinya hanya satu. Tinggal di dalam Dia. Dan Santa Elizabeth pun mengutip dengan jelas kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Tinggallah di dalam aku. Ini ungkapan yang begitu singkat, padat, dan jelas. Tinggallah bersama aku. Kita bisa melihat konteksnya dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 4 untuk menemukan itu. Tinggallah di dalam aku. Tinggal ini bukan sekedar basa-basi. Kalau kita mau mengenal Yesus, kalau kita mau bertumbuh dalam hidup rohani, mengalami persatuan erat dengannya, tidak dibutuhkan sesuatu yang sifatnya basa-basi, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh, mendalam, bukan hanya di permukaan saja, tapi masuk sampai ke kedalaman. Seperti halnya kalau kita mau menikmati buah jeruk, kita kupas kulitnya, kita masuk ke kedalamannya, karena di balik kulitnya itulah terdapat buah yang lezat. Demikian juga persatuan dengan Allah. Kita harus masuk. Dan untuk bisa masuk, kita harus tinggal sungguh-sungguh bersama Yesus. Tinggallah di dalam aku. Sahabat yang terkasih, ini dua hal yang disampaikan Santa Elizabeth untuk retret hari pertama. Yang pertama, kita diingatkan tujuan akhir dari perjalanan ini adalah persatuan dengan Allah. Dan untuk bisa ke sana, kita harus selalu tinggal di dalam Dia. Tidak perlu menunggu nanti, tapi mulai sekarang, saat ini, kita bisa terus tinggal bersama Allah, bersama-sama dengan Dia. Sahabat, retret hari pertama sampai di sini. Tuhan memberkati.